yang diperjuangkan oleh diaspora Indonesia itu adalah WNI yang telah kehilangan warga negara Indonesia karena proses naturalisasi, lalu WNI yang menjadi ex WNI karena perkawinan dan keturunannya gitu. Jadi bukan warga negara asing yang kita perjuangkan, tapi adalah orang Indonesia mempertahankan keindonesiaannya yang diberikan ke warga negara Indonesianya kembali gitu. Jadi termasuk anak-anaknya, keturunannya yang tadi saya ceritakan sampai 3 keturunan. Dimanapun, di negara manapun yang akan mendapatkan semacam green card, misalnya permanent resident, baik itu di Singapura, di Australia, di Amerika, itu ada proses seleksi, itu ada proses screening, dan kita harus mendaftar, harus mengajukan permohonan, lalu kemudian direview apakah orang ini memang memenuhi persyaratan. Jadi bukan sesuatu yang otomatis, bukan. Itu bukan. Semuanya itu ada proses. Makanya memang kalau ada yang concern dengan security, ya itu memang akan diadres. Itu pasti akan ada proses di mana hal-hal yang akan menyebabkan kita menjadi concern tentang security itu memang akan dilakukan sehingga melindungi apa yang menjadi concern kita tadi gitu, bahwa ini hanya untuk warga negara Indonesia, bekas warga negara Indonesia dan keturunannya. Jadi sekarang kan sebetulnya sudah masuk ke prolegnas, sudah ke DPR. Lalu di DPR kan memang harus ada ini proses, jadi ada nomor 1, 2, 3 ya. Kalau nggak salah kita itu nomor 46 atau 56 gitu. Nah itu waktu itu katanya dicanangkan itu akan dimasukkan ke dalam list itu tahun 2017. Jadi Kemenkumham dengan organisasi perkawinan campur Perca itu mengadakan acara peringatan 1 dasawarsa undang-undang tersebut, di mana di situ anak-anak hasil kawin campur ini mereka membaca puisi mengatakan bahwa kami terlahir dari ibu dan bapak dari 2 bangsa. Kenapa kami harus disuruh memilih? Karena memang kami merupakan bagian dari 2 bangsa itu gitu. Jadi ini kan sudah kemanusiaan. Ya seperti Gloria. Kan dia bilang, coba bisa nggak menilai kebangsaan saya? Saya tinggal di sini, lahir di sini, sekolah di sini. Bagaimana Bapak bisa mengatakan bahwa saya tidak nasionalis? Anak saya yang kecil misalnya, dia lahirnya di Amerika, dia sekolah di sini, besar di sini juga gitu. Dia suka tempe. Kita ini hidup di zaman yang millennium. This millennium kids itu sudah pikirannya sudah melampaui batas bahwa nasionalisme itu hanya sekotak negara. Untuk mereka itu yang lebih utama itu adalah humanity. Dan menurut saya itu sangat baik untuk anak-anak yang milenial, for the future gitu, bahwa anak-anak ini sebetulnya memiliki darah Indonesia, mencintai Indonesia, tapi tidak boleh ke Indonesia, meneruskan cita-citanya mungkin ingin berkembang di Indonesia. Buat saya, anak saya ini merupakan global citizen. Nah, saya tanamkan ke mereka, in your age nanti kamu akan hidup di era di mana global citizen will be accepted anywhere with your great heart and great mind. Karena saya personally sih saya melihat positif sekali, possible sekali untuk kartu diaspora itu dapat diwujudkan. Kalau nggak salah kemarin informasinya itu sepertinya menjadi kartu masyarakat Indonesia di luar negeri, semacam KTP luar negeri gitu ya. Itu bisa diwujudkan dalam tahun ini karena itu bisa men-trigger investasi masuk ke Indonesia. Jadi kepentingan ekonominya banyak gitu. Jadi diharapkan memang bisa bikin orang jadi tertarik untuk
berinvestasi di Indonesia. Jadi saya rasa itu possible sekali untuk diwujudkan.